kalian di 2016. Ditulis dan diceritakan oleh Benoy Caksono. Hai, hari ini merupakan hari pertamaku menjalankan misi. Aku seorang Happyan tanpa nama dari planet Happy. Sebagai Happyan, kami ditugaskan oleh Dewi Eva untuk menyebarkan kebahagiaan ke seluruh alam semesta. Pada misi pertamaku, aku ditugaskan di sebuah planet ketiga dari sistem tata surya bintang bernama Matahari. Sebuah planet biru indah dengan kabut putih di seluruh sisinya. Penghuninya menyebut planet itu sebagai Bumi. Tepat pada 10 Juli 2016, aku mendarat di bukit pinggiran desa. Desa yang terlihat kumuh dengan tanah becek yang tidak diaspal. Rumah-rumah yang ditumbuhi tanaman rambat seperti tidak terurus. Aku bertemu dengan manusia untuk pertama kalinya di taman, tidak jauh dari tempatku mendarat. Manusia itu agak berbeda dengan gambar di buku panduanku. Seperti ada bercak merah dan ungu di wajahnya. Manusia itu terkejut melihatku. Nampak dari wajahnya yang tertegun sebentar saat melihat makhluk yang tidak familiar. Lebih dari 10 menit, aku mencoba menenangkan dan membuat dia percaya akan apa yang dilihatnya. Jadi, kamu beneran alien ya? Aku bisa memanggilmu dengan sebutan apa? Semua Happyan tidak punya nama, kamu bisa memanggilku apa saja. Bagaimana dengan nama Gulbi? Perempuan kecil bernama Fatia itu memberiku nama Gulbi. Aku senang dengan nama yang dia berikan. Seakan membuatku terjalin hubungan darah dengannya. Dengan ambisiku membuatnya bahagia, aku langsung mengeluarkan teknologi dari planet Happy. Sayap terbang bisa membuatmu terbang bebas di udara. Apakah kamu ingin mencobanya? Fatia menolak tawaranku karena katanya terbang tidak bisa mengubah apapun sembari meninggalkanku. Di hari berikutnya, 11 Juli 2016, Fatia menemuiku seakan mencari tempat bersembunyi dari sesuatu. Dari kejauhan terdengar suara samar-samar sekumpulan anak perempuan membicarakan Fatia. Aku tidak memedulikannya dan tidak bertanya apa-apa kepada Fatia. Setelah orang-orang tersebut pergi, aku menawarkan alat ajaibku yang lain. Cekrek, kamera waktu. Dengan memotret menggunakan kamera ini, kamu bisa kembali ke waktu pada foto tersebut dipotret. Fatia menolak tawaranku dan bergegas untuk pulang. Setiap hari aku bertemu dengan Fatia sepulang sekolah di taman, tempat yang sama. Tapi dia selalu menolak semua alat ajaib yang kutawarkan. Tapi hari ini berbeda. Fatia buru-buru pulang untuk memberi makan anjingnya. Aku pun tidak sempat menawarkan alat ajaibku. Entah karena apa, dia mengajakku ke rumahnya. Ini pertama kalinya aku mengunjungi rumah Fatia. Rumah manusia lebih tepatnya. Fatia hanya tinggal bersama dengan Kobi, anjing di rumah kecilnya yang sangat berantakan. Setelah Fatia memberi makan Kobi, spontan aku pun bertanya, "Di mana ayah dan ibumu?" Ibuku sedang melayani klien di hotel, sedangkan aku tidak memiliki sosok ayah yang asli. Aku hanya tinggal bersama Kobi yang selalu menemaniku dari umur 3 tahun. Malam itu, aku beristirahat di rumah Fatia dan kembali ke taman seperti biasa bersama Fatia saat berangkat sekolah. Di hari itu, seperti biasa, aku menunggu Fatia pulang ke sekolah. Namun, tidak seperti jadwal biasanya. Fatia menemuiku larut malam. Fatia terlihat seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Bahkan sekarang lebih parah. Lebam ungu dan merah sampai di tangan dan kakinya. Sambil memegang kalung kopi yang terlihat lemah, dia menanyakan alat ajaib apa yang kutawarkan hari ini. Pita persahabatan. Jika kamu menali tanganmu dengan tangan orang lain, musuh sekalipun akan menjadi sahabatmu. Untuk pertama kalinya, Fatia menerima tawaranku tersebut.
dan kembali ke rumah. Karena penasaran, aku pun datang ke rumahnya. Fatia menggunakan pita persahabatan itu dengan salah. Dia menggantungkan lehernya menggunakan pita tersebut. Saat aku mendekat untuk mengajarinya cara menggunakan pita persahabatan tersebut dengan benar, tubuh Fatia terjatuh tak berdaya. Tatapannya kosong dan sudah tidak bernyawa. Aku kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak mau Fatia mati dan memutuskan kembali ke masa lalu menggunakan kamera waktu. 11 Juli 2016, aku mengikuti Fatia untuk mencari tahu alasan kematiannya. Sesampainya di sekolah, terlihat meja dan kursi Fatia penuh dengan coret-coretan spidol berisikan cemooh. Tidak lama kemudian, dia didatangi temannya yang bernama Marin. Marin mengganggunya, bahkan tidak jarang dia menyebut Fatia dengan panggilan pelacur. Aku pun mencoba berbagai hal untuk menghindari Fatia dari pembulian di sekolah. Berulang kali aku berusaha dan akhirnya Fatia bebas dari pembulian Marin di sekolah. Sampai suatu ketika, Marin mendatangi Fatia yang sedang bermain dengan kopi. Marin sengaja menendang kopi yang spontan membuatnya menggigit Marin. Karena berita tersebut cukup membuat kopi dikembalikan ke rumah ayahnya. Pada akhirnya, insiden tersebut menciptakan ending yang sama. Aku mencoba kembali ke masa lalu. Berulang kali aku berusaha dengan semua alat ajaibku yang kupunya, dan tak terhitung lagi aku mengulangi hari-hari yang sama untuk menyelamatkan Fatia. Tetapi kopi selalu ditangkap dan Fatia selalu mati di hari yang sama. Sampai suatu ketika, setelah insiden penangkapan kopi, Marin membawa Fatia ke hutan dan mulai memukulinya. Aku yang melihatnya langsung melemparkan kamera waktu ke kepala Marin. Dengan lemparan tersebut membuat kamera waktuku rusak dan tidak bisa lagi kugunakan. Marin sudah tidak bernyawa. Aku dan Fatia pun menguburnya dengan alat ajaibku. Aku berpura-pura menjadi Marin dan Fatia tetaplah hidup. Ending baru akhirnya berhasil tercipta. Mulai sekarang, aku dan Fatia merencanakan penjemputan kopi di rumah ayahnya di ibu kota. Fatia mulai menabung dan mencari jadwal kereta saat libur akhir semester. Sedangkan aku masih berpura-pura menjadi Marin agar meredam kecurigaan. Libur akhir semester pun dimulai. Kami menghampiri ayah di ibu kota. Kami mengetuk pintu rumah ayah. Tak disangka, yang membuka pintu tersebut adalah anak Batita. Fatia sempat kebingungan, namun dia segera menyadari ayahnya sudah mempunyai keluarga baru. Terlebih lagi, tidak ada kopi di rumah ayah. Karena emosi yang ada di hati dan Fatia membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia memintaku sebuah alat ajaib untuk membunuh ayah dan anak-anaknya. Aku pun tidak mungkin menuruti kemauannya karena Fatia mengira aku mengkhianatinya. Fatia menghantamkan batu ke kepala aku dengan keras. Cuk! Aku mulai tidak sadarkan diri dan Gulpi pun kehilangan nyawanya. Mei 2022, di semesta yang berbeda, di mana Marin dan Fatia tidak pernah bertemu sebelumnya. Gulpi yang lain baru saja mendarat di bumi, di bukit pinggiran desa. Marin yang sudah SMA bertemu dengan Gulpi semesta ini. Gulpi ingin membantu Marin bahagia dengan alat-alat ajaibnya, namun Marin selalu menolaknya. Ayahnya berselingkuh dengan ibu Fatia dan memutuskan menceraikan istrinya. Ibu Marin sangat depresi dan mabuk-mabukan. Sesekali mencoba membunuh Marin. Hari-hari berjalan begitu monoton bagi Marin. Dia bersekolah, bekerja untuk menghidupi dirinya, dan pulang hanya sekedar menghidangkan bir dan disisipi obat tidur untuk ibunya. Suatu hari, Marin berpacaran dengan Sunai. Ibunya yang mengetahui anaknya memiliki pacar untuk pertama kalinya sejak kelas 3 SD. Marin dan ibunya mengobrol selayaknya ibu dan anak kandung. Marin dan Suna sedang berjalan bersama.
bertemu dengan Fathia, murid pindahan dari SMA ibu kota. Untuk kali pertama, Marin bertemu Fathia di semesta ini. Suna pun mulai terpikat murid pindahan itu dan memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Marin. Ibunya yang sudah memasakkan banyak makanan untuk mereka mengetahui hal tersebut menjadi depresi. Dia mencoba membunuh Marin dengan botol bir. Gulpi yang melihatnya ingin melerai mereka, tapi tidak seperti yang diharapkan. Marin justru membunuh ibu kandungnya sendiri. Kalau saja aku bisa membunuh Fathia sejak dulu, aku pasti tidak akan semenderita ini. Aku yang mendengar kata-kata Marin langsung meminta pada Dewi Eva untuk mengirimkan aku kembali ke 2016. Dewi Eva pun tidak keberatan, namun efek sampingnya adalah ingatan Gulpi akan menghilang dan akan diganti memori baru. Agustus 2016. Di semesta ini, Gulpi mendarat di taman. Taman yang terlihat sangat familiar baginya. Gulpi tidak bisa mengingat apapun. Tidak lama kemudian, Gulpi bertemu dengan anak perempuan. Terlihat lelah dan memegang pisau berlumuran darah di tangan kirinya. Dia melihat ke arahku. Interupsi semesta terjadi. Ingatan Gulpi seperti bertabrakan satu sama lain. Aku mulai ingat anak perempuan itu adalah Fathia, dan aku memiliki misi untuk membunuhnya. Aku sangat kebingungan. Aku ingin membuat Marin bahagia, namun aku tidak bisa membunuh Fathia. Fathia berlari ke arahku dan memelukku dengan perasaan campur aduk. Sekarang dia buronan polisi. Kopi sudah tiada dan tidak ada yang peduli lagi dengannya. Aku mengeluarkan kamera waktu yang sudah rusak dan memperbaikinya dengan nyawaku. Tenanglah Fathia, aku akan memberimu senyum yang sangat lebar. Setelah aku mengatakan hal itu, kesadaranku pun hilang. 11 Juli 2016. Fathia kembali lagi saat foto itu dipotret, tanpa Gulpi dan tanpa ingatannya. Kehidupan berjalan seperti biasa, bahkan Marin masih membulinya. Saat Marin dan Fathia di hutan, perkelahian tidak dapat dihindarkan. Tas mereka berantakan, membukanya dan kertas-kertas keluar bertaburan. Secari kertas, pesan dari Gulpi untuk mereka di 2016. Menyadarkan Fathia dan Marin. Mereka tetap tidak dapat mengingat Gulpi, tapi saling terhubung satu sama lain. Mereka saling mengerti satu sama lain dan dapat menjadi teman baik sampai masa sekolah berakhir. Okay, that's all. Thank you.